akhir-akhir ini tindakan kekerasan marak terjadi di kalangan siswa, mulai dari kasus bully antar teman, tawuran, sampai tindakan asusila. Dan hal ini sangat bertentangan dengan tema yang ada dalam Herdiknas pada tahun 2015, yaitu pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Dan dalam hal ini tentunya peran bimbingan konseling sangatlah dibutuhkan dalam membina karakter masyarakat serta siswa-siswi yang ada di dalam sekolah sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Kadil Arifin selaku guru bimbingan konseling di SMK Ma'arif Eduterto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan selalu bahagia. Alhamdulillah. Pak, gini Pak. Sebenarnya fungsi bimbingan konseling itu sendiri dalam dunia pendidikan apa, Pak? Kalau kita bicara dengan fungsi bimbingan konseling, yaitu ya menjalankan layanan-layanan untuk siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang mereka butuhkan itu apa, dan bukan berdasarkan apa yang seharusnya, tapi apa yang mereka butuhkan. Itu menjalankan layanan sehingga mereka bisa menjadi seorang yang mandiri, seorang yang mampu menjalani kehidupan yang baik, mampu menjalankan pendidikan dan mampu menempuh pendidikan dengan sukses, dan ujungnya adalah bahagia gitu. Jadi mandiri dan bahagia itu tujuan akhir bimbingan konseling dalam pendidikan, mewujudkan anak yang tidak tergantung dengan orang lain, dia mampu berdiri sendiri dan mencapai kebahagiaan setelah mereka lulus sekolah. Gitu ya, Pak. Terus seumpama kalau terdapat penyimpangan seperti ada masalah oleh siswa, seperti siswa terlibat masalah-masalah kriminal, itu yang bertanggung jawab itu siapa? Jika seumpamanya terjadi di lingkungan sekolah. Kita kalau bicara apabila ada anak yang melakukan kejahatan kriminal, kita lihat dulu. Tidak bisa kita menyalahkan kejahatannya di sekolah, terus salahnya sekolah, terus salahnya guru, tidak bisa itu disalahkan sekolah itu salah semua. Artinya dari keluarga, dari orang tua, dari sekolah, dari guru, dari anaknya sendiri, itu juga perlu digali lagi sebenarnya pendidikan di rumah seperti apa. Karena pendidikan dari awal dari rumah tidak bisa menyalahkan anak berbuat kriminal, gurunya bisa ulang ya. Nah, tidak bisa karena di rumah jangan-jangan di sekolah diajarkan baik, diajarkan ngaji, baca Asmaul Husna, terus diajarkan jangan mencontek, nang rumah diajari maling. Nah, ya, di rumah mencuri sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini perlu dilihat secara menyeluruh, tidak bisa kita menyimpulkan. Jadi saya pikir anak berbuat kriminal, satu yang bertanggung jawab benar pastinya orang tua, karena di sekolah hanya berapa jam. Kemudian urutan berikutnya kita lihat lingkungannya, apakah lingkungannya itu baik atau tidak. Kalau lingkungan kriminal, nah tinggal orang tuanya mau memberikan benteng tak untuk anaknya. Kemudian baru lingkungan yang kedua yang selanjutnya adalah faktor sekolah. Itu faktor sekolah. Saya pikir sudah memberi, tidak ada sekolah yang mengajarkan maling. Nah coba, anak sudah diajarkan baik. Sekolah mencuri itu dosa. Pelajaran PK mengatakan demikian, pelajaran agama mengatakan demikian, pelajaran bimbingan konseling. Kalau mencuri hati seseorang tidak masalah. Wah, ini kalau mencuri harta orang lain lah ini yang jadi masalah ya. Jadi ya dulu lah. Sebenarnya anak kriminal apa yang ini masuk? Membunuh. Nah, kenapa sekarang banyak sekali anak SMA sudah berani membunuh bapaknya? Siapa yang mengajarkan membunuh? Faktor teknologi juga mempengaruhi. Nonton berita, ketoknya apik kematian bapak itu terkenal. Itu bisa pengaruh juga. Faktor
media massa, terus apa itu Facebook dan sebagainya, terus akhirnya karena banyak kebutuhan, terus apa, wah yang suka shopping misalkan lihat Facebook banyak baju-baju saja bisa beli. Akhirnya mencuri uangnya kemana. Itu teknologi juga mempengaruhi tingginya kriminalitas di sekolah. Itu yang siapa yang salah? Teknologi juga salah, orang tua di rumah juga bisa salah, guru juga salah. Jangan nyolongnya bareng kalau guru. Ya, tapi tidak ada, sekali lagi tidak ada sekolah yang mengajarkan untuk mencuri. Guru itu. Pak, Terus sanksi yang akan diberikan kepada siswa itu sendiri jika ada yang melakukan hal tersebut itu seperti apa, Pak? Sanksinya? Iya. Ya jelas, kalau kriminal, walaupun bimbingan konseling ini ya, Mas ya, bimbingan konseling, kepentingan klien atau kepentingan siswa itu menjadi nomor satu. Bukan berarti semua itu dibela. Kalau sudah terkait dengan kriminal, ini kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Siapa? Ya polisi. Polisi yang sesungguhnya bukan polisi tidur ya, polisi yang tahu tentang hukum, karena terkait dengan hukum. Kalau kriminal, memang sekolah punya aturan. Ya, memang bimbingan konseling punya wewenang untuk membela kliennya. Tapi kalau salah sudah terkait dengan hukum, apa terus dibela? Tidak. Artinya kalau sudah kriminal, mencuri misalkan, apa membunuh atau apalah kriminal yang lainnya, itu serahkan ke polisi. Kita bahas bersama-sama dengan pihak sekolah lain, orang tuanya. Tetap walaupun sudah kami serahkan nantinya biasanya, tapi alhamdulillah sini belum ada sampai yang kriminal. Tentunya kalau sudah sampai ke apa namanya, ke kantor polisi ya langsung keluar. Karena ada poin-poin di sini yang diterapkan dari STP 2K. Fungsinya di sini kalau STP 2K saya ada poin 1 sampai 10 dengan orang tuanya. Lah kalau itu kriminal sudah sampai 100, maksimal 100 keluar. Nah, tugas guru BK di sini menguatkan, artinya ya sudah, kamu sudah melakukan itu, ya sudah tanggung jawab. Meskipun nanti di penjara dan sebagainya karena terkait dengan faktor dengan hukum, tetap tidak lepas dari bimbingan konseling. Tetap didampingi. Kamu harus mempertanggungjawabkan. Yang penting ya sudah jalani hukuman. Nanti setelah itu berbuat yang lebih baik. Gitu. Tidak dilepas. Ya. Apalagi? Kalau terkait tentang sopan santun. Ya. Ya. Kenapa sopan santun? Kalau seumpamanya anak di sini maaf kurang sopan seperti itu, sanksi apa yang dari konseling berikan? Apa hanya penyuluhan atau apa? Kalau masalah sopan santun luar biasa, anak sekarang sopannya enggak, santunnya juga hilang. Ini yang membeda. Ketika dulu zamannya saya tahun 90-an sampai 2000-an, 2004 jadi siswa, ketemu guru saya nunduk. Sekarang ketemu guru, ada jangan, ya, enggak seperti itu, enggak berani dulu seperti itu. Jadi kalau itu tugas bersama sebenarnya, bukan hanya guru BK atau STP 2 kayak mengajar, hei kamu enggak sopan kamu sama guru, enggak. Ya tetap yang jadi penanggung jawab adalah masalah sopan santun semua pihak sekolah. Artinya jangan sampai ini masalah sopan santun aku hanya sekarang urusan guru BK kalau STP 2 kan. Misalkan orang murid ngidoli guru ini kan sopan, atau menjelek-jelekan gurunya misalkan. Jadi itu kan tanggung jawab semua. Ingat, pendidikan itu ada seorang, di dalam pendidikan atau sekolah itu ada pendidik. Pendidik itu tidak hanya guru BK. Semua guru-guru pendidik dan pengajar berbeda. Kalau pengajar hanya mengajarkan materi, mengisi sisi kognitifnya saja. Ya kalau pendidik itu tidak hanya kognitifnya, tapi juga psikomotorik, afektifnya juga diajarkan di dalam dunia pendidikan. Jadi termasuk afektif itu ya perasaan itu, masalah etika, moral itu diajarkan di situ. Nah kalau SMP-nya psikomotorik dan anak itu punya keterampilan, itu diajarkan di situ. Jadi jangan aku 2 wali kelas orang tak ngurusin bicara kalau iklan dia deh. Nah itu harus ada kerjasama. Dan ingat, panjangan semua bahasa Indonesia kan, ya, salam pendidik perlu diingat-ingat bahwa mendidik anak bukan hanya tugas guru BK, tapi semua warga sekolah, terlebih pendidik itu. Nah kalau bisa mendidik orang lain, harus bisa mendidik diri sendiri. Ya,
yang politik ngomong ketek, guru ini ngomong undangan tadi nyet. Ya itu ya sudah otomatis guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, dikencingin muridnya nanti. Ya, itu jadi tinggal pokoknya kalau tanggung jawab untuk etika semuanya. Ya kalau di sekolah, nah kalau di rumah ya orang tua tentunya. Oh banyak di sini siswa mas, di sini diajarkan, hei kamu udah sholat. Di rumah biasa ngomong seperti itu. Perlu kita lihat lagi dan kita perlu lihat budayanya. Ya, tidak bisa anak di pesisir pantai sana itu sangat keras sekali kehidupannya. Ya, jadi kita harus maklum, harus pelan-pelan mengajarkan sopan santun dengan anak-anak yang di pantai sana. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak pegunungan yang daerah pertempuran. Mereka sopan. Ketika ada orang kota, termasuk saya, datang ke pertempuran, mas, malah saya malu. Ini beda. Kalau nanti jadi guru, pahami daerah budaya masing-masing. Karena pendidikan tidak akan terlepas dari budaya. Pak, maaf lagi. Dalam mewujudkan pendidikan berkarakter, apa saja upaya yang dilakukan? Kita harus tahu dulu makna karakter itu apa. Mau menjadi karakter yang baik apa karakter yang buruk? Baik. Nah, karakter yang baik kan tentunya. Karakter yang baik adalah kita menjadi seseorang yang ya sesuai dengan undang-undang, ya mendidik warga negara untuk apa gue? Pokoknya beriman dan takwa. Ya, undang-undang nomor 20. Ya, itu bikin mau pertanyaan. Nah, usahanya. Iya, Upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan ya tentunya kalau sebagai guru kita harus memberikan contoh sebagai guru yang berkarakter baik. Itu yang terpenting. Guru tidak hanya mengajar, guru tidak hanya mendidik, tapi guru juga sebagai model. Kalau guru jalannya baik, kalau guru tutur katanya baik, mengajarkan yang baik, tentunya nanti muridnya pun akan demikian, mereka akan malu. Contoh nyata seperti ini. Saya, walaupun percaya besar, kalau baju saya dimasukkan tidak bagus, mas. Tapi saya selalu berusaha untuk memasukkan baju kecuali batik. Kayaknya yaitu dari pribadi gurunya harus baik, harus memberikan model. Terus tambahan untuk di SMK kemarin untuk menumbuhkan karakter yang, karena sekolah kita nih ya, mengangkat sekolah kita adalah mengusung misi sekolah yang berreligius dan berbudaya. Jadi diharapkan setelah nanti lulus dari sini tidak hanya keterampilan sesuai dengan keprodiannya mereka jurusan mereka yang ambil, juga karakter religiusnya dikuatkan. Misalkan doa pagi, baca Asmaul Husna, kita ada setiap pagi. Kemudian kajian kitab kuning. Nah, kajian kitab kuning juga ada. Ya nanti mereka sudah tahu bisa baca kitab kuning, bisa mengartikan dan sebagainya. Kemudian apalagi kunjungan menyusul dan ziarah. Itu juga kan menguatkan aspek religiusnya dan budayanya. Setiap kali kita harlah, kita memperingatinya kemarin bulan Maret, kita memperingatinya dengan harlah sama dengan kira budaya. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia yang mereka kenal tidak hanya budaya Jawa saja, mereka dikenalkan dengan budaya-budaya yang ada di luar Jawa dengan memakai pakaian adat seluruh Indonesia. Itu insya Allah mereka akan menjadi pribadi yang berkarakter, religius, dan juga berbudaya. Ingat, kita tidak akan pernah hidup tanpa budaya. Dimanapun kita hidup pasti ada budaya. Orang yang mampu bertahan hidup dengan baik adalah orang yang mau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan budayanya. Nah, orang dulu yang hutan mana? Iya, itu jawaban dari saya. Mau ada lagi? Jadi tidak hanya guru PK saja yang berperan penting dalam mendidik karakter, tapi semua guru juga berperan penting ya. Iya, kalau guru BK itu tidak bisa bekerja sendirian. Saya bukan Superman kok, yang selalu hebat membasmi kejahatan sendiri. Saya juga butuh wali kelas, saya butuh guru, saya butuh kepala sekolah, saya butuh wakil kepala sekolah, saya butuh pegawai-pegawai karyawan, dan saya juga butuh warung. Kenapa? Di sekolah baik nih, ya. Di sekolah baik, apa tadi karakternya? Iya. Di sekolah baik. Ketika mereka jajan luar, warung ini tidak ada kerjasama dengan sekolah, mereka yang merokok di warung dan melakukan
tindakan yang tidak baik. Nah, ini juga harus kerjasama, artinya komprehensif, menyeluruh gitu ya. Tidak bisa saya berusaha sendirian. Guru BK ada keterbatasannya, masuk kelas saja hanya 1 minggu sekali. Nah, guru wali kelas, guru rumah tangga semua membantu saya dan saya membantu mereka. 1 untuk semua atau semua untuk 1. Jadi bareng-bareng lah ya, kita sama. Karena kita sistem gitu ya. Jadi kalau ada salah satu sistemnya nggak jalan, ya pendidikan karena nggak akan jalan. Guru BK kayak kenceng gitu. Ya, kamu harus gini. Itu apa guru agamanya? Guru yang lain nggak ngajar. Guru yang lain ngajarin jelek. Sistem satu sistem rusak, semua rusak, konsep nggak jalan. Sistem kerjasama. Kamu, aku balik. Ya, akhirnya ya Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami ini, atas informasi yang telah Bapak berikan. Demikian wawancara dari kelompok kami dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan konsen sangat penting bagi pembentukan generasi yang berkarakter. Karena tidak hanya mendidik